cross check apakah berkasnya benar valid atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada diisi provinsi, kemudian nama kota dan sebagainya, kemudian ada alamatnya. Ya, Bapak Ibu. Nih. Nah, selanjutnya ini tinggal disimpan. Setelah ngisi biodata, nanti peserta didik diminta untuk mengisi persyaratan umum. Nah, di persyaratan umum ini yang dilakukan adalah Bapak Ibu mengisi nomor kakak, kemudian hubungan keluarga di kakaknya. Nah, kalau misalkan dia eh, nomor kakaknya salah, nanti ada simbol ini silang. Jadi Bapak Ibu mesti menyesuaikan dulu. Karena nanti ketika ini nomor kakak sudah diisi, kemudian hubungan di kakaknya apa, udah diisi, ya misalkan. Kemudian dicek data, klik cek data, ada yang silang seperti ini, maka datanya mesti diperbaiki terlebih dahulu sampai dengan semua datanya centang. Nah, biasanya memperbaiki kalau misalkan ada nomor kakak yang bermasalah, itu misalnya mesti diperbaiki di Dukcapil ya Bapak Ibu, bukan melalui aplikasi SPMB-nya. Nah, kemudian di sini diminta untuk mengisi data orang tua, NIK-nya, nama orang tuanya, NIK ibunya, nama ibunya. Kemudian kalau misalkan dia tinggal dengan wali diisi NIK walinya, nama walinya, sama kontak yang dapat dihubungi. Itu ada kontak orang tua, nomornya berapa, kontak alternatifnya juga diisi berapa. Dan ini kontak ini penting kalau misalkan nanti tadi ada masalah, kalau misalkan ada data yang tidak valid bisa menghubungi kontak-kontak ini. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk mengupload yang pertama ijazah seperti biasa sama surat keterangan lulus. Ini diupload di sini. Kalau ijazahnya belum ada berarti menggunakan SKL. Nah, data yang diupload bisa PDF, bisa gambar, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada akta kelahiran. Kalau misalkan akta lahirnya tidak ada ya menggunakan KIA ya. Kartu sekarang kan kemudian ada kartu keluarga juga diupload di sini. Nah, kalau misalkan ada kartu keluarga, ternyata dia sudah tinggal memang udah lama di situ ya, karena ada pembaharuan pembaharuan kartu keluarga seperti tahun kemarin, ya berarti mesti melampirkan eh, apa namanya tuh kakak yang lamanya, Bapak Ibu. Kemudian diupload juga di sini di 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 apa namanya di kolom kartu keluarga, diupload di sini. Berarti isinya nanti ada dua file, kakak baru dan kakak lama. Kemudian KTP orang tua juga diupload di sini. Kalau sudah, kemudian simpan. Ini untuk persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan khusus, nah, untuk persyaratan khusus ini berbeda-beda tergantung dari jenjang pendaftarannya. Misalkan saya ambil contoh dulu yang di SMA ya, Ibu. SMA. Nah, saya ambil jalur anak guru dulu karena SMA dengan SMK anak guru nggak ada perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, ini diisi nanti di berkas ini. Nah, ini titik koordinat nih. Ini titik koordinat ini kan masih salah nih. Rumah anak ini berada di tengah-tengah laut. Kenapa? Karena tidak ada stripnya nih. Nanti diperhatikan Bapak Ibu. Ini titik koordinat itu biasanya masih ada stripnya di awalnya. Nanti diperbaiki sebelum melakukan pendaftaran. Nah, kemudian diminta untuk mengupload satu kalau anak guru surat tugas mengajar. Ingat, Pak, kalau misalkan dia anaknya anak pengawas atau anak dosen, boleh nggak mendaftar di anak guru? Secara ketentuan atau aturan itu tidak boleh, Bapak Ibu. Karena pengawas itu kan tidak ada surat untuk mengajar, ya Bapak Ibu. Sedangkan dosen bukan guru, beda lagi. Gitu. Jadi khusus untuk anak guru dan tenaga pendidikan. Nah, untuk anak guru ini di Juklak itu sama seperti tahun kemarin ada prioritas. Jadi kalau misalkan eh, Bapak Ibu mengajar di SMA 2 Cirebon, misalkan anaknya mau masuk di SMA 2 Cirebon, maka itu akan jadi prioritas, pasti akan diterima langsung gitu. Beda dengan kalau misalkan dia anak guru di SMA 3 tapi anaknya pengen pengen masuk ke SMA 2 jalur jalur anak guru bisa nggak bisa secara persyaratan bisa cuma nanti yang dilihat adalah jarak ke rumahnya jarak ke rumah dari siswa tersebut ke sekolah tujuannya. Nah, kemudian diminta upload untuk sertifikat pendidik itu ini opsional boleh diupload atau tidak.
kemudian diminta untuk foto rumahnya diupload, kemudian patokan rumahnya juga diisi. Ya, patokan rumah itu dalam hal ini eh, dekat rumahnya tuh ada apa ya yang sekiranya mudah dikenali lah. Nah, ini untuk jalur anak guru. Nah, sekarang kalau untuk jalur domisili, nah ini jalur domisili, nanti diminta sama biodatanya dicek terlebih dahulu, kemudian diminta untuk lembar biodata buku rapot diupload, yang halaman biodatanya, kemudian lembar lembar keterangan pindah sekolah jika ada. Biasanya kalau kalau ada yang dari SMP-nya dia kelas 7 SMP mana, kemudian dia pindah di kelas 8 sampai kelas 5 di SMP mana, kalau misalnya ada lembar keterangan pindah sekolah mesti diupload. Itu jika ada, opsional tuh ya. Kemudian ada patokan rumahnya, ya. Kemudian ada foto rumahnya diupload, kemudian patokan rumahnya sama tinggal bersama. Nah, kalau misalkan dia tinggal bersama orang tua, itu udah sampai sini sudah tidak ada berkas yang mesti diupload. Nah, sekarang kalau misalkan dia tinggal sama wali, dia mau nggak mau mesti mengisi nik walinya. Nik walinya diisi, nama walinya siapa, tinggal apa, waktu meninggal atau tidak. Nah, ini. Nah, ini wajib diupload, Bu, surat meninggalnya. Itu ya. Ini kalau yang tinggal sama wali. Nah, kemudian di bawahnya di jalur domisili, berdasarkan Permendiknas itu sebenarnya kalau di Permendiknas itu jalur-jalur domisili kalau misalkan juga bisa melaksanakan yang namanya tes ya, Ibu. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat sebenarnya tidak melakukan tes lagi tapi melihat dari hasil nilai rapor. Nah, mau nggak mau nanti operatornya juga mesti mengisi nilai rapor di jalur domisili baik dari semester 1 sampai dengan semester 5. Semua mata pelajaran yang ada di SMP maupun di MTS. Nah, di sini kurikulumnya kan ada dua, ada yang menggunakan masih nasional 2023 sama yang menggunakan kurikulum Merdeka. Ini diinputkan, berikut juga diupload datanya di sini, ya. Kemudian simpan, Bapak Ibu. Nah, ini untuk jalur domisili. Nah, kemudian yang sama dulu yaitu untuk jalur KETM, ya. Nah, untuk jalur KETM seperti yang tadi saya sampaikan, nanti di sini kalau misalkan siswa tersebut terdaftar di DTKS, nih lihat ada tanda centang, berarti siswa tersebut tidak usah mengupload apa-apa lagi, cukup bisa mengupload foto rumah sama patokannya saja, ya. Ataupun dia terdeteksi menjadi terdaftar di misalkan P3KI tercentang, maka dia cukup nanti mengupload foto rumah sama patokan rumahnya saja. Tapi kalau misalkan di terdaftar di-nya di sini tidak ada yang tercentang satu-satu pun, ya, baik di DTKS, P3KI, KIP ataupun panti asuhan, sedangkan dia punya KIP mau masuk jalur KETM bisa. Nanti eh, silahkan upload kartu KIP-nya dan sebagainya di aplikasi ini. Karena ini kan saya menggunakan data dummy-nya, siswa tersebut terdaftar di DTKS, jadi tidak diminta untuk mengupload data KIP dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk jalur mutasi, yang diminta adalah satu mengupload dokumen surat pemindahan tugas dari instansi atau lembaga, kantor ataupun perusahaan itu minimal adalah 1 tahun terakhir. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW setempat, lalu ada foto rumahnya, diupload, kemudian ada patokan rumahnya juga diisi datanya, kemudian tinggal simpan. Nah, untuk eh, sekarang untuk jalur kejuaraan akademik. Nah, untuk jalur kejuaraan akademik, untuk SMA nanti diminta mengisi satu jenis lombanya, Kemendikbud atau di luar Kemendikbud. Kalau di dalam Kemendikbud diisi, kemudian nama prestasinya apa diisi, kategorinya
tunggal atau beregu. Kemudian pelaksanaannya berjenjang atau tidak berjenjang. Nah, bedanya kalau tidak berjenjang, mau nggak hanya menginputkan hanya menginput satu sertifikat yang tertinggi saja. Misalkan dia punya sertifikatnya provinsi, berarti pilih provinsi, kemudian peringkat berapa. Jadi kalau yang tidak berjenjang cukup satu sertifikat yang diuploadnya. Nah, kalau misalkan dia pelaksanaannya berjenjang, maka diminta untuk mengisi peringkat kotanya dulu. Dia peringkat berapa? Misalkan satu. Nah, kemudian diminta untuk upload sertifikatnya, kemudian diminta untuk foto saat mengikuti lombanya, kemudian diminta untuk upload foto pada saat menerima atau memegang bukti penghargaan prestasinya. Dan yang terakhir, diinputkan link YouTube-nya kalau ada, ini sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, setelah diisi tingkat peringkat satu peringkat kotanya, pilih misalkan di peringkat provinsinya dia peringkat berapa? Misalkan peringkat dua, ya. Diminta lagi upload sertifikatnya, kemudian foto saat mengikuti kegiatannya juga diupload, sama foto saat menerima penghargaan prestasinya. Dan link YouTube-nya juga opsional. Nah, kalau sudah baru disimpan. Itu kalau misalkan eh, jenis lomba atau penyelenggaranya dari Kemendikbud yang pelaksanaannya berjenjang ataupun tidak berjenjang. Nah, kalau misalkan dari luar Kemendikbud gimana? Luar Kemendikbud juga sama, diisi nama prestasinya apa, kategorinya mau tunggal atau bergu, misalkan tunggal, pelaksanaannya di mana? Nah, ada yang berjenjang atau tidak berjenjang. Hampir sama sih dengan yang di eh, dalam Kemendikbud. Cuman yang membedakan nanti adalah skor piagamnya. Tuh, untuk yang jalur kejuaraan akademik. Nah, kalau misalkan untuk jalur kejuaraan non akademik, ini diminta untuk mengisi jenis lomba atau penyelenggaranya. Siapa Kemendikbud, di luar Kemendikbud prestasi agama, Wesjapa, kemudian Paskibra atau apa. Misalkan Pramuka. Nah, Pramukanya itu nama prestasinya apa? Ini sudah ada di aplikasi, tinggal milih aja. Misalkan dia ikut Piaga Pramuka Garuda misalkan. Diisi, tinggal upload sertifikatnya, kemudian upload foto saat mengikuti kegiatannya, kemudian foto saat menerima atau memegang bukti penghargaan prestasinya. Sedangkan link YouTube-nya adalah opsional. Nah, ini untuk yang jalur non akademik ya, dengan jenis lombanya bisa di luar Kemendikbud ataupun Kemendikbud atau Pramuka dan sebagainya. Atau prestasi keagamaan. Nah, kalau keagamaan ini dipilih prestasinya apa? Misalkan Islam apa? Hafiz Quran. Nah, diisi jumlah juznya berapa? Karena kan minimal Hafiz Quran itu minimal 3 juz Bapak Ibu ya. 3 juz itu sama aja dengan juara satu kota kalau nggak salah. Kalau 4 sampai dengan beberapa itu 5 juz itu ada sama aja dengan tingkat provinsi. Nah, nanti jumlah juznya ditulis, kemudian upload sertifikat Hafiz Tasbisnya, kemudian foto saat mengikuti kegiatannya, kemudian foto saat menerima atau menghargai bukti prestasinya. Di apa di upload. Nah, ini untuk kejuaraan non akademik. Nah, lalu ada untuk kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini tinggal dipilih mau kepemimpinan ketua OSIS atau Pratama. Nah, kalau di Muhammadiyah itu buka Pratamanya itu namanya Hizbul Waton ya Bapak Ibu. Beda dengan yang SMP gitu. Ataupun SMP pada umumnya gitu. Kalau di Muhammadiyah biasanya disebutnya ada Hizbul Waton. Itu sama aja dengan Pratama Pramuka. Biasanya dalam satu sekolah itu ada Pratama Pramukanya laki-laki atau perempuan. Biasanya hanya ada dua ya. Yang diminta misalkan dia ketua OSIS, diminta apa? Surat keterangan atau surat penetapan dia sebagai ketua OSIS dari sekolah asal, diupload. Tuh. Nah, selanjutnya untuk prestasi nilai rapor untuk SMA, nanti diminta untuk inputin nilai rapotnya semester 1 sampai dengan semester 5 untuk semua mata pelajaran yang ada di SMP ataupun MTSB kelompok A maupun kelompok B. Kalau misalkan tadi saya sampaikan, kalau ada mata pelajaran PAI di MTS itu ada beberapa mata pelajaran, maka dijumlahkan dulu semua mata pelajaran PAI, kemudian dirata-ratakan, kemudian baru diinputkan di aplikasi ini setiap semesternya. Input, kemudian di-upload juga berkas PDF nilainya, nilai semester 1 sama dengan semester 5-nya ke aplikasi.
Nah, ini untuk yang jalur untuk jenjang pendaftar SMA. Nah, untuk jenjang SMK, untuk jenjang SMK, untuk jalur yang lain hampir sama. Ya, Bu. Itu kalau SPTJM yang langsung dicetak melalui aplikasi SPMB. Nanti ada barcode-nya, datanya sudah terisi, dan nanti tinggal dibubuhi materai, kemudian ditandatangani. Nah, tahap penginputan jalur prestasi di SMA itu di bukti pendaftarannya akan muncul tanggal pelaksanaan tes terstandar di sesi berapa ya. Nanti nama ruangannya sih ruangan berapa. Misalkan itu akan muncul di bukti pendaftaran untuk jalur prestasi SMA. Jadi anak itu sudah di bukti pendaftaran itu sudah ada tanggalnya pelaksanaannya kapan, kemudian ruangan berapa, lalu sesi berapa. Oke. Nah, ini sekilas tentang aplikasi pendaftaran yang ada di SPMB, Bapak Ibu.